Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ari Prayitno dengan NIM F1E 121209 dari R006. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan perkembangan usaha yang saya jalani selama 1 semester ini, yaitu usaha bisnis bakso goreng atau basreng. Latar belakang. Bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang sangat menjanjikan di zaman sekarang, karena keinginan orang-orang yang ingin merasakan berbagai jenis makanan. Maka tidak heran jika banyak yang mencoba peruntungan mereka dengan menjual makanan yang sedang digandrungi oleh banyak orang. Dan salah satu yang sangat diminati adalah basreng. Oleh karena itu, saya mencoba memulai bisnis ini dengan berjualan basreng. Sebagai seseorang yang baru terjun di dunia bisnis, maka hal terpenting adalah menjangkau pelanggan seluas mungkin dan membuat orang-orang tahu dengan produk yang saya jual. Agar lebih bisa menjangkau banyak kalangan, maka saya menjual basreng ini dengan harga yang terjangkau dan masuk di dompet kebanyakan orang. Lalu manfaat dan tujuan. Yang pertama adalah mendapatkan pengalaman dalam dunia bisnis. Yang kedua, memberikan pilihan baru bagi masyarakat dalam berkuliner. Yang ketiga, memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Dan yang keempat, tentu saja, mendapatkan penghasilan dari bisnis yang dijalani. Untuk desain produknya seperti ini, dibungkus menggunakan plastik standing pouch dengan takaran 100 gram per bungkusnya, dan dijual dengan harga Rp4.000 per bungkusnya. Untuk strategi pemasaran, saya menggunakan 2 strategi. Strategi yang pertama yaitu melalui orang sekitar. Setelah selesai membuat basrengnya, saya akan mulai menjualnya melalui orang-orang sekitar saya terlebih dahulu, seperti keluarga dan teman-teman saya. Yang kedua ada menitipkan. Metode yang kedua ini, saya menitipkan pada penjual kue yang berada di pinggir jalan. Biasanya sisa basreng yang belum laku akan saya titipkan di sana dengan sistem bagi hasil per bungkusnya. Selanjutnya kita akan mengevaluasi potensi kewirausahaan. Yang pertama ada kuesioner kualifikasi wirausahawan. Dalam kuesioner ini terdapat 17 pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Lalu yang kedua ada kuesioner tentang kecakapan. Di dalam kuesioner ini terdapat 4 pertanyaan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, nomor 3, kuesioner tentang keberhasilan. Masih sama seperti kuesioner nomor 1, yaitu pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Berikut adalah pertanyaannya. Lalu kuesioner nomor 4, yaitu kecakapan bekerja sama. Ini juga masih sama seperti kuesioner nomor 1, yaitu pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Lalu yang kelima, mengidentifikasi keahlian dalam bidang tertentu. Di sini saya ditunjukkan ada 8 bidang keahlian, di mana saya disuruh menyesuaikan bidang keahlian ini, level ke bidang keahlian ini terhadap diri saya sendiri. Yang pertama ada bidang keahlian keuangan. Saya menjawab dengan level sedang, pemasaran dengan level kurang, pengembangan produk dan jasa
level tinggi, penjualan langsung dan tidak langsung level sedang, periklanan dan promosi level sedang, akuntansi level kurang, manajemen personalia level sedang, perencanaan bisnis juga level sedang. Selain itu, saya juga disuruh untuk memberikan peringkat, memprioritaskan dari yang terpenting setiap bidang keahlian ini terhadap perusahaan. Yang pertama, saya memberikan peringkat 1 pada perencanaan bisnis, manajemen personalia pada peringkat 2, keuangan pada peringkat 3, pemasaran pada peringkat 4, penjualan langsung dan tidak langsung pada peringkat 5, periklanan dan promosi peringkat 6, pengembangan produk dan jasa peringkat 7, dan akuntansi di peringkat ke-8. Selanjutnya, kita akan menghitung skor kuesioner tadi yang telah kita bahas. Yang pertama ada kuesioner kualifikasi kewirausahaan. Dari 17 pertanyaan, saya menjawab ya sebanyak 14 soal, atau 14 pertanyaan, dan jawaban tidak di 3 pertanyaan. Untuk menghitung skornya, jumlah jawaban ya dikali faktor beban relatif sama dengan total. 14 dikali 1,2 sama dengan 116,8. Dibulatkan menjadi 17. Untuk kuesioner tentang kecakapan, skornya untuk pertanyaan nomor 1, 3, dan 4, skor parsial sama dengan jawaban ya pada nomor 1, 3, dan 4, yaitu 25. Untuk pertanyaan nomor 2, skor parsial sama dengan tinggi kali 3,0 ditambah sedang kali 2,0 ditambah kurang kali 0,5. Sama dengan 4 kali 3,0 ditambah 3 kali 2,0 ditambah 3 dikali 0,5. Sama dengan 12 tambah 6 tambah 1,5. Sama dengan 19,5 dibulatkan menjadi 20. Untuk jumlah skor pada kuesioner ini yang saya dapatkan adalah 25 tambah 19,5 sama dengan 44,5. Lalu kuesioner tentang keberhasilan. Dari 8 pertanyaan, saya menjawab ya sebanyak 6 pertanyaan. Dan jawaban tidak 2 pertanyaan. Lalu kita hitung jumlah jawaban ya dikali faktor beban relatif sama dengan total. 6 kali 4 sama dengan 24. Lalu kuesioner kecakapan bekerja sama. Dari 7 pertanyaan, saya menjawab ya pada 5 pertanyaan. Dan jawaban tidak pada 2 pertanyaan. Kita hitung jumlah jawaban ya kali faktor beban relatif sama dengan total. 5 kali 2 sama dengan 10. Lalu untuk skor keahlian di bidang tertentu. Kita hitung skor parsial sama dengan tinggi kali 3,0 ditambah sedang kali 2,0 ditambah kurang kali 0,5. Sama dengan 1 kali 3,0 ditambah 5 kali 2,0 tambah 2 kali 0,5. Sama dengan 3 tambah 10 tambah 11, tambah 1 sama dengan 14. Lalu kita akan menghitung total keseluruhan skor dari kuesioner yang tadi kita bahas. Untuk kuesioner kualifikasi, saya mendapatkan skor 17 dari kemungkinan skor tertinggi yaitu 20 atau 85%. Untuk kuesioner kecakapan, skor saya 44,5 dari 56 atau 80,36%. Kuesioner keberhasilan, skor saya 24 dari 32 atau 75%. Kuesioner kerjasama
skor saya 10 dari 14 atau 71,43%. Kuesioner keahlian, skor saya 14 dari 24 atau 58,33%. Maka totalnya skor yang saya dapatkan adalah 109,5 dari total keseluruhan kemungkinan skor tertinggi yaitu 146 atau 74,024%. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.